Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufa Resti Asyhabilillah dengan NIM 242 1010 456. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk, ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak, yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan. Likulli ma yatakallamu bihi, atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Dalam ayat 144 surat Al-A'raf menyebut bikalami yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Menurut Al-Baidawi maksudnya, bikalami iyaka, aku berbicara langsung kepadamu. Dalam ayat 15 surah Al-Fat, kalama Allah diartikan janji atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti oleh seluruh umat manusia. Sebagai kata benda dari kata taklim, kalam mengandung dua pengertian, yaitu berbicara dan hukum. Ayat 75 surah Al-Baqarah, kalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan din al-Islam. Ayat 6 surat At-Taubah, kalam adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau isi yang terkandung dalam agama Islam secara nyata dan menyeluruh. Kalam sebagai kata kerja banyak digunakan dalam Al-Quran yang artinya berbicara kepada seseorang yang dikenai perbuatan. Abu Hasan al-Asy'ari dalam Al-Banah mengartikan kata taklim dengan al-musyafahah bi al-kalam, berbicara dengan pembicaraan tertentu. Kalam lainnya yang mempunyai pengertian yang netral yaitu berbicara, bercakap-cakap, dan diskusi yaitu la takallamu terdapat dalam surah Hud ayat 105. Na takallamu dalam surah An-Nur ayat 16 dan yatakallamu dalam surah Ar-Rum ayat 35 dan An-Naba ayat 38. Berkenaan dengan pengertian ilmu kalam, banyak ahli yang telah memberikan penjelasan. Mustafa Abdul Ar-Razik menyebut ilmu kalam dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Disebut ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama. Sementara itu, ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang di dalamnya dikaji tentang asma atau nama-nama dan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Rasulnya. Ilmu tauhid juga membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sementara fikih akbar adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan. Kondisi seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu kalam sama dengan ilmu tauhid. Hanya saja argumentasi ilmu kalam lebih dikonsentrasikan pada penguasaan logika. Oleh sebab itu, sebagian teologi membedakan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujudnya Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak mungkin ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya. Ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Menurut Harun Nasution, teologi dalam Islam disebut ilmu al-tauhid. Kata tauhid mengandung satu arti atau esa dan keesaan dalam pandangan Islam. Sebagai agama monoteisme merupakan sifat yang terpenting di antara segala sifat-sifat Tuhan. Teologi Islam disebut juga pula ilmu al-kalam. Kalam adalah kata-kata, sehingga dengan pengertian kalam ini muncul dua pemahaman. Pertama, kalam ialah sabda Tuhan. Karena soal kalam sabda sebagai Tuhan atau Al-Quran di kalangan umat Islam pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi pernah menimbulkan pertentangan-pertentangan keras sehingga timbul penganiayaan dan pembunuhan terhadap sesama muslim pada masa itu. Kedua,
Yang dimaksud kalam adalah kata-kata manusia. Karena kaum teologi Islam bersilat lidah dengan kata-kata dalam mempertahankan pendapat dan pendirian masing-masing. Teologi dalam Islam dinamai dengan mutakalimun, yaitu ahli debat yang pandai memakai kata-kata. Ilmu tauhid dengan ilmu kalam sebenarnya dimaksudkan untuk membedakan antara mutakalimun dengan filosof muslim. Mutakalimun dan filosof muslim mempertahankan atau memperkuat keyakinan mereka dengan menggunakan metode filsafat, tetapi mereka berbeda dalam landasan awal berpijak. Mutakalimun lebih dahulu bertolak dari Al-Quran dan hadis yang diyakininya. Kemudian disertakan pembuktian dalil-dalil rasional. Sementara filosof berpijak kepada logika. Artinya, mereka melakukan sebuah pembuktian secara rasional, kemudian meyakininya. Meskipun demikian, tujuan yang ingin dicapai adalah satu, yaitu keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Nurholis Majid, ilmu kalam sering diterjemahkan sebagai teologia, sekalipun sebenarnya tidak seluruhnya sama dengan pengertian teologia dalam agama Kristen. Misalnya, dalam pengertian teologi Kristen, ilmu fikih dalam Islam termasuk teologi. Karena itu, sebagian di kalangan ahli ada yang menghendaki pengertian yang lebih praktis untuk menerjemahkan ilmu kalam sebagai teologis dialektis atau teologi rasional, dan mereka melihatnya sebagai suatu disiplin ilmu yang sangat khas dalam Islam. Beberapa alasan penamaan ilmu kalam adalah: 1. Persoalan terpenting di antara pembicaraan-pembicaraan masa-masa pertama Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Oleh karena itu, keseluruhan isi ilmu kalam merupakan bagian yang penting sekali. 2. Dasar ilmu kalam yaitu dalil-dalil rasional yang pengaruhnya nampak nyata pada pembicaraan-pembicaraan para ulama Islam, sehingga kelihatan mereka sebagai ahli bicara. Dalil Al-Quran dan Sunnah baru dipakai sesudah mereka menetapkan kebenaran suatu persoalan dari segi akal pikiran. 3. Pembuktian kepercayaan-kepercayaan agama menyerupai logika dan filsafat. Pembuktian-pembuktian dengan logika disebut ilmu kalam. Orang yang ahli dalam ilmu kalam disebut mutakalim atau jamaknya mutakalimin. Kemunculan ilmu kalam. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politis tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk mengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri, antara lain: yang pertama, adanya pemahaman dalam Islam yang berbeda seperti golongan yang tidak percaya akan keutusan nabi-nabi dan tidak mempercayai kehidupan kembali di akhirat nanti. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya. Di samping melimpah ruahnya rizki, disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Dan yang ketiga, persoalan politik, contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintahan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Selanjutnya adalah aliran-aliran ilmu kalam yang meliputi 1. Khawarij, 2. Murji'ah, 3. Jabariyah, 4. Qadariyah, dan 5. Mu'tazilah. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang keluar atau memisahkan diri dari kelompok Ali ibn Abi Thalib. Semua mereka adalah berada dalam kelompok Ali dan pendukung Ali sebagai khalifah pada waktu itu. Pemikiran Khawarij dalam bidang teologi ialah seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan mereka.
Bila tidak, ia wajib diperangi. Yang kedua, aliran Murji'ah adalah orang-orang yang tidak mau ikut terlibat dalam mengkafirkan terhadap sesama Islam seperti dilakukan kaum Khawarij yang mengatakan bahwa semua yang terlibat dalam tahkim adalah kafir dan mengatakan bahwa orang Islam yang berdosa besar adalah kafir. Yang ketiga, aliran Jabariyah. Dalam sejarah ilmu kalam sendiri, Jam terdapat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Akan tetapi, dalam perkembangan Jabariyah ternyata tidak hanya dibawa oleh dua tokoh di atas. Selanjutnya, Qadariyah. Paham yang menyatakan bahwa manusia kuasa atau mampu dalam melakukan perbuatan. Maksudnya, perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia sendiri dengan kehendak dan kemampuannya sendiri. Paham Qadariyah yang mengandung pengertian bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan mempunyai kemampuan melakukan perbuatan ini bila dihubungkan kepada Al-Quran. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang kelihatannya sejalan dengan paham tersebut. Contoh ayat-ayat yang dimaksud diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surah Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan siapa yang mau kafir, silahkan ia kafir. Pada ayat ini terlibat bahwa kepada manusia diberi kebebasan. Kalau ia mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan kalau ia mau kafir, silahkan ia kafir. Bila ia menjadi orang yang beriman, itu adalah atas kehendak dan pilihannya sendiri, dan sebaliknya. Yang kedua, surah Fusilat ayat 40, yang artinya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha melihat apa yang kamu perbuat. Pada ayat ini terlihat bahwa kepada manusia disuruh untuk memperbuat apa yang mereka kehendaki. Kalau kepada manusia disuruh memperbuat apa yang mereka kehendaki, hal ini berarti bahwa manusia memiliki kemampuan melakukan perbuatannya itu dilakukan oleh dirinya sendiri dan ia memiliki kebebasan berkehendak. Yang ketiga, surah Al-Imran ayat 165, yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ayat ini menegaskan tentang sebab mengakibatkan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Padahal dalam perang sebelumnya, yaitu dalam perang Badar, mereka memperoleh kemenangan dengan menimpakan kekalahan kepada pihak musuh yaitu kafir Quraisy 2 kali lipat bila dibandingkan dengan kekalahan yang mereka alami dengan perang Uhud ini. Dan yang terakhir adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah informasi yang mengatakan bahwa nama atau sebutan Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang berarti mengasingkan diri. Mu'tazilah mempunyai 5 dasar ajaran. Yang pertama, Al-Tauhid. Kata Al-Tauhid berarti mengesahkan. Maksudnya di sini ialah mengesahkan Allah. Pada intinya, membicarakan tentang kemahaesaan Allah, yakni bahwa Allah adalah esa atau tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Yang kedua ada Al-Adl. Kata Al-Adl berarti keadilan. Maksudnya di sini adalah keadilan Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu adil adalah bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan semuanya baik. Dan Tuhan tidak memperbuat yang jelek, serta tidak melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Tuhan tidak mungkin berdusta dalam segala apa yang diwahyukannya, tidak akan berbuat zolim di dalam melaksanakan hukumnya, tidak akan menyiksa anak-anak orang musyrik karena dosa orang tua mereka, tidak memberikan mukjizat bagi yang pendusta, tidak akan memberi beban kewajiban atas manusia yang mereka tidak mampu melakukannya atau mengetahuinya.
Allah hanya memberi beban kepada manusia sesuai kemampuan mereka dan memberitahukan kepada mereka apa yang dibebankan itu. Al-wa'ad wa al-wa'id. Kata al-wa'ad wa al-wa'id berarti janji dan ancaman. Allah telah menjanjikan siksa bagi orang yang patuh padanya dan menjanjikan siksa bagi orang yang durhaka padanya. Allah pasti akan menepati janjinya dan pasti akan melaksanakan ancamannya. Allah tidak akan mengingkari janjinya serta tidak berdusta dengan ancamannya. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain. Kata al-manzilah bain al-manzilatain berarti di antara dua tempat atau posisi di antara dua posisi. Yang dimaksud adalah status orang Islam yang berdosa besar. Orang Islam yang berdosa besar statusnya ialah bukan mukmin dan bukan pula kafir. Sama artinya berada di antara mukmin dan kafir. Dan yang terakhir, al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Yang dimaksud di sini ialah perintah berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar sebenarnya diperintahkan untuk kaum muslimin. Perintah ini terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu, ajaran ini tidak hanya milik kaum Mu'tazilah, melainkan milik kaum semua muslimin. Sekian penjelasan tentang ilmu kalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.